Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di kemudian hari, dan barakah daripada Syekhuna wa Rabituna Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi yang akan kita harapkan kelak di kemudian hari. Sebelum apa yang akan diisikan ke dalam VCD ini, dulu mari kita sama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan barakah daripada Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi. Kita bacakan dulu Fatihah satu kali seumpama pahalanya, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Allah Yarham. Khususan liruh Syekhuna wa Rabituna Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sampai berjumpa kembali, kami akan coba mensyairkan sejarah ringkas daripada Allah Yarham Syekh Abdul Wahab Al-Khalidi Naqsabandi, dimulai daripada kelahirannya di kampung halamannya sehingga sampai perjuangannya, demikian pula sampai wafatnya. Walaupun di sana sini banyak nanti terdapat kekurangan, di sini kami atas nama penyelenggara yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendengar dimanapun saja berada. Kemudian syair ini disenandungkan oleh Akhyar Murni. Kemudian sebagai penanggung jawabnya ialah Tuan Khalifah Haji Zakaria Kamal. Kemudian kamerawan yaitu Saudara Yatno, asisten kamerawan yaitu Saudara Yatno, pengarah teknik yaitu Saudara Rahmat AR. Mudah-mudahan apa yang akan dikumandangkan di dalam mendapat tanggapan dan perhatian, kemudian sambutan daripada seluruh jamaah Tarekat Naqsabandiyah dimanapun berada, dan kepada seluruh simpatisan daripada jamaah Tarekat Naqsabandiyah ini di seluruh wilayah Republik Indonesia ataupun di luar negeri dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang menjadikan bumi dan langit, mentari dan bulan, alam semesta dan juga insan. Salawat dan salam kita sembahkan keharibaan Nabi Muhammad Rasul pilihan, dunia akhirat jadi tauladan, syafaatnya kelak sangat diharapkan. Sejarah ini hamba syairkan agar selalu jadi ingatan terhadap
terhadap seorang hamba Allah yang budiman dari dunia sampai akhir zaman. Dirakit kalam untayan mada, riwayat negeri kampung halaman. Andaikan silap tersalah tingkah, musyafir kelana mohon maafkan. Seorang putra Indonesia Allah zahirkan. Seorang putra Indonesia Allah zahirkan di danau Runda, di danau Runda konon dinamakan. Binuang sakti tempat yang aman. Binuang sakti tempat yang aman di negeri tinggi, di negeri tinggi namanya dikhabarkan. Kabupaten Bengkalis daerahnya, Provinsi Riau nama wilayahnya. Lahirlah seorang putra yang besar jasanya, Abul Qasim nama kecilnya. Setelah dewasa namanya Syekh Abdul Wahab Rakan. Derajatnya waliullah kutubuz zaman. Nama ibunya diberitahukan, ialah Arbaiyah binti Dagi. Dikhabarkan bapaknya Abdul Manaf pula disebutkan, anak Muhammad Yasin yang sangat sopan, keturunan Maulana tuanku yang budiman, ialah Haji Abdullah Tambusai dari daerah Rokan.
Sewaktu kecil diasuh oleh abangnya Muhammad Yunus konon panggilannya, bersama pula dengan kakaknya Seri Barat yang baik budinya. Seribu 800 saudara, 1858 mulailah ia dimusyafirkan ke semenanjung tanah Melayu, tempat tujuan ke semenanjung tanah Melayu, tempat tujuan. Untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah ilmu pengetahuan. Selama 5 tahun menetap di sana, ia pun belajar dengan gigihnya, berniaga pun disambilkannya untuk mencukupi kebutuhannya. 1863 Masehi, beliau bergerak beranjak pergi ke Makkatul Musyarrafah, tanah yang suci, untuk menunaikan ibadah haji. Setelah beberapa lama di Makkah, beliau pun bersuluk dengan tabah Syekh Sulaiman Zuhdi, gurunya karamah, sampai bergelar dengan khalifah. Kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi menabalkan dengan nama Syekh Abdul Wahab Rakanjawi
Setelah itu guru pun menganjurkan meninggalkan Makkah untuk kembali. Sewaktu beliau diantarkan guru ke Jeddah untuk naik kapal akan berpisah. Di saat itu gurunya menyerahkan wilayah mengepalai mursyidin tariqat Naqsabandiyah. Kepadanya guru pun menyerahkan di seluruh Asia beliaulah yang menentukan. Menguasai tariqat Naqsabandiyah sekalian, serta bertanggung jawab beliau untuk mengajarkan. Yang pertama sekali beliau dirikan sebuah kampung masjid kubu dinamakan Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahan. Untuk mengembangkan agama beliau utamakan. Selanjutnya ke negeri Kualuh dan Panai, bilah kota Pinang beliau pun sampai. Bengkas Semujung hingga ke Dumai, terbit darinya faqih khalifah yang pandai. Rambah Tambusai dan kota Intan, Palembang, Kampar, Jambi tak ketinggalan. Banyak lagi yang tak sempat disebutkan. Begitulah cara beliau mengembangkan. Kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi memerintahkan kepada Tuan Syekh Abdul Wahab Rakan. Dari Mekah gurunya menyatakan supaya pindah ke Langkat tempat kediaman. Pada mulanya hutan yang tak berpenghuni sekarang menjadi tempat yang dicintai, sehingga berdatanganlah dari luar negeri untuk
untuk melihat sambil menziarahi. Babus salam demikian namanya, dalam wilayah negeri Langkat. Harum namanya sepanjang masa, di sanalah terdapat maqam keramat. Bulan Syawal 15 hari tahun 1300 Hijriah, Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi Naqsabandi mendirikan Babus Salam bersama jamaah. Syekh Abdul Wahab Rakan seorang waliullah, alim dan wara serta karamah, murid beribu dan juga khalifah, masyhur namanya sampai ke Makkah. Tuan Guru Bersilam itulah julukannya, Abul Qasim nama kecilnya. Syekh Abdul Wahab Rakan nama resminya, Al-Khalidi Naqsabandi tambahan gelarnya. Tuan Guru mengajar siang dan malam. Tuan Guru mengajar siang dan malam. Tariqat Naqsabandi Tariqat Naqsabandi ia kembangkan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Banyak muridnya, banyak muridnya tiada bandingan. Suatu kelebihan masyarakat Bersilam, baju tup putih berjubah layang,
serban melilit menambah tampan, kopiah lebay tak pernah lekang. Bila waktu salat kan sampai, dari menara kumandangkan munajat, suaranya merdu lemah gemulai, mohon selamat dunia akhirat. Kaum wanita memakai kerudung, akhlakul karimah perhiasan budi. Tua dan muda berbaju kurung, bila dipandang menawan hati. Wahai pemuda dan juga pemudi, hidupkan olehmu busana Islami. Jangan tergoda rayuan duniawi, ingat wasiat Al-Khalidina Qasabandi. Akhlakul karimah jangan tinggalkan, jati diri mukmin dan Islam. Walau badai bersambut topan, namun iman jangan gadaikan. Syekh Abdul Wahab wali keramat, banyak kelebihan Allah limpahkan. Kejadian luar biasa sering terlihat, sulit dijangkau akal fikiran. Di masa kecil pernah kejadian, ia dituduh berbuat kesalahan. Guru memberi ia hukuman, sepanjang malam mengaji Al-Quran. Hukuman diterima dengan ikhlasnya, walaupun ia tidak bersalah. Mengaji Al-Quran dilaksanakannya, nasib diserahkan kepada Allah. Ia mengaji dengan khusyuknya,
ia mengaji dengan khusyuknya sepanjang malam, sepanjang malam tiada hentinya. Walaupun demam yang dideritanya, walaupun demam yang dideritanya, ia sembunyikan kepada gurunya. Dengan kehendak Rabbul Izzati, peristiwa ajaib telah terjadi. Di tengah malam yang sunyi sepi, datanglah orang tua yang tak dikenali. Ditilik dari raut wajahnya, yang datang itu seorang ulama, tuan guru dinasihati dan dibimbingnya. Kemudian tadarus mereka berdua. Peristiwa ini berlangsung lama, sampai malam subuh menjelang. Setelah kaji khatam sempurna, orang tua tersebut pergi menghilang. Aceh perang melawan Belanda, melawan Belanda. 1308 Hijriah. Terlihatlah tuan guru melayang di angkasa. Hai turut berperang melawan penjajah, turut berperang melawan penjajah.
ia sempat difoto Belanda, gambar dikirim ke Sultan Langkat. Tersirap semangat Tuan Baginda, ternyata foto wali keramat. Dicari kilah buat alasan untuk menangkis tuduhan Belanda. Tuan Guru ada di Babus Salam, tak pernah keluar dari kampungnya. Jika Tuan kurang percaya, kirimlah utusan ke Babus Salam. Tuan Guru akan ada di sana. Kerjanya mengajar siang dan malam. Suatu ketika tersebutlah kisah, hati Tuan Guru sangatlah pilu. Ia dituduh oleh penjajah mencetak ringgit rupiah palsu. Dipanggilnya murid serta khalifah, anak kandung dan juga jamaah, memadu pakat serta musyawarah, tinggalkan besilam beranjak pindah. Batu Pahat kampung dituju, suatu negeri di tanah seberang, negeri yang aman sejak dahulu. Rakyatnya makmur, hidupnya senang. Tiga tahun menjelang 4, Tuan Guru mukim di Batu Pahat, mengajar mengaji suluk berkhaluat. Masyhurlah negeri ke timur dan ke barat. Konon kabarnya di kerajaan Langkat, peristiwa ajaib terjadi kembali. Sejak Tuan Guru di Batu Pahat, minyak pangkalan berandan tak mengalir lagi.
kepah dan kerang semua rakyat gelisah, rakyat gelisah, rakyat gelisah bukan Sultan langkat gundah gulana, Sultan langkat gundah gulana. Sultan bermohon sepenuh hati, mengharapkan Tuan Guru pulang kembali. Setelah mufakat dengan teliti, harapan Sultan ia penuhi. Setelah Tuan Guru tiba di Besilam, minyak berandan pun mengalir kencang. Ikan banyak kepah dan tiram, rakyatnya makmur, Sultan pun senang. Jumadil awal 1345 Hijriah, berkabunglah umat di kala itu. Tuan Guru berpulang ke rahmatullah. Setiap tahun diperingati haul Tuan Guru, demikian istilah. Ribuan umat datang kunjungi, niat yang ikhlas mengharap barokah. Ya Allah Tuhan yang akbar, tunjukilah kami jalan yang benar. Sehati sejiwa bersatu ikrar, kembalilah babus salam ke puncak tenar. Wahai kawakib beserta bintang, bersandinglah paduka di singgasana. Di tali Allah kita berpegang, aral dan mara
akan pupusirna. Wahai kawan maupun handai, raihlah ilmu, janganlah lalai. Janganlah suka berandai-andai, tekad nan bulat cita digapai. Pantai Cikini di waktu malam, burung belibis terbang ke barat. Sampai di sini berakhirlah kalam. Tinta pun habis, jari pun penat. Burung belibis terbang ke barat, pasang pedani berangsur surut. Tinta habis, jemari pun penat. Ditambah lagi malam pun larut. Tanam salak kerakap pindahkan, salak dibelah batang berduri. Mana yang salah harap maafkan. Kepada Allah hamba menyerahkan diri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah